Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog aku kali ini, Handwin Kitchen. Di vlogku kali ini saya mengembalikan mereview tentang terakhir bersama nenek ya teman-teman, karena nenekku akan dibawa ke panti jompo oleh anaknya. Jadi nenek ceritanya panjang ini karena dia tidak mau dibawa ke panti jompo, tapi anaknya maksa dibawa ke panti jompo, dan alasannya karena nenek masih kuat, kata nenek. Jadi dia bersikeras nggak mau tinggal di panti jompo. Nah, selain dia lagi sehat dan dia juga masih punya uang, karena kalau tinggal di panti jompo itu mungkin keuangannya sudah tipis dan udah parah gitu ya. Kalau nenek ini masih bisa mencari duit sendiri, kayak jual apa ya, main saham-saham gitu ya teman-teman. Terus dia masih punya uang tabungan, terus dia juga masih sehat, dan juga dia makan, dan dengan tempat tinggal suasananya dia cerewet. Kalau dia tinggal di sana pasti dia tidak akan betah dan bilang aku bisa cepat mati. Tadinya aku tidak cepat mati, tapi kalau aku tinggal di sana tinggal nunggu hari aja aku mati, katanya. Tapi kasihan karena anaknya sudah nggak peduli sama dia cuma seperti hidup seorang diri. Dia harus berpikir sendiri. Yang dia punya adalah hanya saya, pembantunya, yang membuat nenek tenang dan nyaman. Oke, ini video tentang mengabadikan momen-momen bersama nenek. Apakah saya masih bersama nenek menjaga dia, atau ini momen terakhir bersama nenek? Kalau nenek jadi dibawa ke panti jompo, ini adalah momen-momen terakhir aku bersama nenek. Dia orang baik dan aku sayang sama nenek. Aku anggap sebagai nenekku sendiri atau ibuku sendiri. Jadi aku sayang banget sama nenek. Nenek juga sayang sama saya, dia orang baik. Ya, semoga aja nenek tidak jadi dibawa ke panti jompo, agar dia bahagia, hidup bebas, tinggal di rumah dibanding tinggal di panti jompo. Ini nenek lagi tidur, dia lagi istirahat sebentar. Ini di pagi hari, udah sarapan, habis bangun tidur saya akan membawa nenek ke tempat saudaranya. Nah teman-teman, ini saya sudah berangkat menuju ke tempat saudaranya nenek. Ya, bukan saudara-saudara banget kayaknya ya, ini kayak saudara dari ipar gitu ya kayaknya. Karena juga saya belum begitu paham banget dengan saudara-saudaranya. Jadi di sini nenek mau minta bantuan sama saudaranya tentang sewa rumah gimana, kalau saya nggak tinggal di panti jompo gimana, atau saya carikan panti jompo yang panti jomponya itu yang bagus gitu. Yang di pemerintah itu kan tidurnya bareng-bareng gitu, kayak seranjangnya berdempetan. Tapi kalau bisa itu, karena sudah ditelepon sama saudaranya, ada yang lebih bagus itu, tapi swasta, dan untuk satu orang satu kamar. Nah di sini nenek mau lihat dulu dan juga mau bertanya-tanya tentang bagaimana minta bantuannya ngontrak rumah di luar. Di sini nenek harus mikir sendiri tentang kehidupannya karena anaknya udah nggak ngurusin. Next stop is Townsend Town. Please mind the platform gap when alighting. Oke teman-teman, ini kami sudah makan siang dan ketemu saudaranya, nggak kena shot karena itu privasi. Dan ini saya mengabadikan waktu makan siang bersama si Nyonya.
Ini waktu-waktu makan siang bersama nenek. Ya semoga aja momen-momen ini bukan momen terakhir dan nenek nggak jadi masuk ke panti jompo, dan saya tetap menjaga dia agar dia lebih bahagia. Ya dia sangat bahagia bila tidak masuk ke panti jompo. Dia ấy同我去飲茶 Wah, 啊，又近啊嘛。 hả? 但係咧，你一定要 Tập xe. 推或者搭車或者諸如此類啊，叫車咯。 Oke teman-teman, saya sama nenek sudah pulang. Di sini saya lagi mau menjahit bajunya nenek yang akan dibawa ke panti jompo. Itu dikasih nama biar waktu dicuci di sana itu kan banyak orang tua, waktu dicuci bajunya masing-masing tidak akan ketukar karena ada namanya. Di sini saya jahitin dulu. Oke, ini di hari besoknya dan nenek masih beres-beres karena namanya orang tua, apa yang sudah dia taruh besok dia lupa. Hari ini dia mau ngecek, mau beres-beres, nanti lupa ya, namanya udah tua ya teman-teman. Nah, ini dia pelan-pelan membereskan barangnya. Saya tidak ikut campur karena nenek bisa sendiri karena dia mau pelan-pelan mana yang dia mau dibawa, mana yang enggak. Jadi nenek yang pelan-pelan untuk membereskannya. Dia lebih suka membereskannya sendiri dibanding dicampurin orang lain seperti pembantunya gitu. Di sini dia sambil ngobrol. Ini maksudnya nenek, dia di sini berbicara kalau kamu kirim barangmu ke Indonesia ke rumahmu itu berapa dan uang Hongkong berapa dan kamu bisa habis berapa, katanya nenek. Ini si nyonya lagi memilah-milih baju yang mana yang akan dia bawa ke panti jompo. Beli baju nggak sedang. Sai ở đây à? Sai à? Mấy Có條褲都唔啱我着，佢然之後就咁肥，走又咁長，咁啊，你有人啱俾人哋救濟軍啊！我做組長話，琴日想同你去救濟軍，
Ini enak lagi ngomongin baju-baju barang-barang dia yang tidak layak untuk dipakai dan akan dibuang, itu lagi mengomongkan akan dikasihkan ke orang yang membutuhkan gitu ya teman-teman. Maksudnya nenek di sini dia lagi untuk menanyakan pernah dia tahu di mana, cuma dia lupa tempatnya di mana. Dia ingin baju-baju yang dia tidak pakai, barang-barang di rumah yang tidak layak untuk dipakai, karena nenek juga tidak mau banyak barang, apalagi dia jadi tinggal di panti jompo, semua barang yang di rumah pasti tidak mau. Jadi ini lagi menanyakan tentang tempat tokohnya itu di mana gitu, toko yang bisa menerima barang-barang bekas gitu.咁衰樣嘅，佢哋等喺度成年到晚都冇着嘅，我嚟做咩啫？又唔冇咁長命啊！我咁多，一兩件就夠啦，就着一兩件上去。呢啲唔好拎去嗰度啊！呢啲咧拎去俾人哋嗰啲着嗰啲賣俾人哋嘅，俾人賣嗰叫。成日講話，成日嚟我哋度嗰個叫做咩啊？就同我整腳嗰度嗰個，嗰個福利會叫咩啊？中心係咪啊？嚇！中心。有寫嘅。Nek, tin jam to tin si tong lah. Ya, sabi itu tong lah. Di sini saya ngomong sama nenek, kamu harus bawa baju yang agak tebal karena sini tuh bentar lagi mau masuk musim dingin. Jadi daripada semua bajunya tipis, kamu harus bawa baju yang agak tebal buat jaga-jaga aja gitu. Apalagi kalau ada AC ya teman-teman. Jadi jangan nggak bawa, harus bawa ke sana bajunya. Memang nggak boleh bawa banyak-banyak, minimal 4 setel gitu atau 5 setel paling banyak ya teman-teman, tinggal di panti jompo. 何福堂唔係何福堂。我哋你個車夫嗰度係咪啊？車夫啲方嗰度係咪啊？唔係，我哋成日去佢嗰個人嚟同我哋做嘢嗰度做腳嗰度。做腳未知。我做運動嗰度啊。哦。走去睇下。Oke teman-teman, jadi nenek saya itu mau dibawa ke panti jompo, terus dia bersikeras nggak mau. Saya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, soalnya nenek nggak mau sama sekali dibawa ke panti jompo. Alasannya pertama, dia sudah pasti kan masih muda. Orang yang tinggal di panti jompo itu kebanyakan yang ya sudah parah banget gitu, sedangkan dia ini kan kayak masih punya, mencari uang itu dengan cara dia bisnis itu masih bisa gitu, kayak main saham gitu ya teman-teman, dia bisa. Terus dia masih punya uang tabungan dan dia orangnya cerewet, kayak dari segi makanan, dari suasana dia tuh cerewet. Jadi dia sudah pasti merasakan tidak akan kerasan tinggal di panti jompo, soalnya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi anaknya bersikeras untuk membawa dia harus tinggal di panti jompo karena anaknya yang satu tidak peduli yang ada di Hong Kong ini. Anaknya dua, satu di Hong Kong, satu berada di Cina, itu laki semua anaknya. Yang di Hong Kong ini tidak peduli sama sekali, nggak ngurusin sama sekali, mau ibunya mati kayak atau apa kayak dia sudah tidak peduli.
Saya nggak tahu masalahnya kenapa anaknya tidak peduli ya. Padahal nenek baik, dia punya harta juga dibagi rata ke anaknya, tapi nggak tahu di saat masa tuanya seperti itu. Dan anaknya yang di Cina jarang pulang di Hong Kong, jadi nggak ada siapa-siapa nenek ini. Jadi dia biar lebih aman, lebih tenang, jadi nenek harus dibawa ke panti jompo. Dengan sekarang anaknya yang di Cina ini bisnisnya lagi jatuh, jadi mau tidak mau nenek harus tinggal di panti jompo buat dengan anaknya juga lebih tenang. Kayak ada apa-apa kan nggak ada yang ngurusin. Jadi kalau tinggal di panti jompo kan semua sudah orang panti jompo yang akan ngurus. Tapi masalahnya nenekku masih muda, ibunya ini masih muda, dia pasti tidak terbiasa tinggal di panti jompo. Terus dia masih punya uang tabungan, dan kalau di Hong Kong itu ada setiap bulan di atas 70 tahun itu mendapatkan uang dari pemerintah, dan nenek dapat. Jadi selain dia punya uang tabungan yang lumayan dan setiap bulan ada dari pemerintah, jadi nenek berharap anaknya itu mengasih uang, nggak perlu banyak-banyak karena nenek masih punya uang tabungan dan masih ada pemberian dari pemerintah setiap bulan. Jadi nenek rencananya mau ngontrak, karena rumah yang dihuni sekarang ini mau diambil yang punya rumah gitu teman-teman. Ya semoga saja nenek gak masuk panti jompo, karena dia nangis terus, tiap hari nangis, melamun, kasihan. Karena dia nggak mau masuk panti jompo, tapi nggak ada yang peduli sama nenek. Saudara anaknya nggak ada yang peduli. Apa yang nenek inginkan nggak ada yang peduli sama dia. Dia juga saudaranya sudah nggak ada, pada jauh. Saudara dari adik nenek itu, kakaknya juga sudah pada meninggal. Yang dia harapkan lah cuman anaknya 2, tapi anaknya berdua ini nggak peduli sama nenek. Ya semoga nenek nggak dibawa ke panti jompo biar dia bahagia. Kalau nenek nggak dibawa ke panti jompo, jadi saya tetap kerja menjaga nenek sesuai kontrak saya. Ya semoga finish sampai 2 tahun ya teman-teman, amin. Oke, sekian dulu momen cerita tentang nenek di vlogku kali ini. Nanti nenek masuk panti jompo atau enggaknya nanti saya akan review lagi ya teman-teman. Ya kasihan aja, jadi saya abadikan keseharian, apakah saya terakhir bersama nenek, apakah nenek masih bisa saya jaga. Kalau dia sih selalu berusaha, saya tetap menjaga dia nggak mau siapapun. Jadi dia udah kayak percaya sama saya kalau saya tuh membuat dia nyaman gitu. Dia cerita, saya menjaga dia, itu dia merasa nyaman. Kalau di panti jompo, walaupun banyak orang, saya tidak mau mereka ngejaga aku katanya, dan suasananya memang tidak menyenangkan bagi nenek. Ya setiap orang tua beda-beda. Kalau nenek ini memang rewel, dan di panti jompo pasti tidak pas untuk dia gitu. Ya teman-teman, nenek masuk panti jompo atau enggak, nanti saya review lagi di vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dulu vlogku kali ini. Bila suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.